Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi minum teh hangat, tidak lupa menyantap coklat. Jika kita umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dewan juri sekalian dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Kwinia Rizka Farlinanda. Saya dari SD Islam Raden Patah. Hai teman-teman, apakah ada yang belum tahu siapa gerangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa namanya selalu terdengar dan diagung-agungkan di seluruh penjuru alam? Teman-teman, Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna, paling mulia, dan manusia paling terpuji akhlaknya. Beliau mempunyai sifat siddiq, yaitu benar dan jujur, tabligh, yaitu menyampaikan, amanah, yaitu dapat dipercaya, dan fatonah, yaitu cerdas, dan sifat-sifat mulia lainnya. Sehingga dia dapat dipercaya dan disukai oleh semua orang. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menangis loh teman-teman, hanya karena sebuah pohon kurma. Seperti tema yang akan Kuin bawakan, yaitu air mata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pohon kurma si munafik. Penasaran kan ceritanya bagaimana? Yuk disimak ya. Pada zaman Rasulullah, ada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujanah. Ia setelah selesai salat subuh berjamaah, ia selalu terlihat pulang dengan tergesa-gesa. Perilaku Abu Dujanah ini pun dirasakan oleh Rasulullah. Kemudian beliau bertanya kepada Abu Dujanah, "Wahai Abu Dujanah, kenapa engkau setiap selesai salat selalu bergegas pulang? Apakah tidak ada doa yang ingin engkau panjatkan? Bahkan engkau tidak berzikir?" Kemudian dengan kepala menunduk, Abu Dujanah menjawab, "Ya Rasulullah, tetanggaku memiliki pohon kurma yang menjuntai hingga halaman rumahku. Setiap malam jika ada angin bertiup, kurmanya jatuh ke halaman rumahku. Oleh karena itu, setiap selesai salat, aku bergegas pulang dan mengumpulkan kurma-kurma yang jatuh dan mengembalikannya ke pemiliknya." Kemudian Abu Dujanah memperbaiki posisi duduk dan melanjutkan ceritanya. "Ya Rasulullah, aku pernah mendapati anakku bangun lebih dulu dan memakan kurma yang jatuh di halaman rumah. Seketika aku merogoh mulut anakku agar kurma itu keluar dari mulutnya. Dan dia menangis sekencang-kencangnya. Kami memang keluarga miskin, tapi aku mengharamkan keluargaku untuk memakan makanan haram. Aku takut ya Rasulullah, aku takut menanggung siksa neraka." Kemudian Rasulullah tersentuh hingga meneteskan air mata. Lalu Rasulullah membeli pohon kurma itu dengan harga 10 kali lipat dari harga pohon kurma biasa. Si munafik pemilik pohon itu pun kegirangan bukan main. Dia menyampaikan kepada istrinya, "Aku untung besar hari ini. Pohon kurma aku terjual dengan harga tinggi. Lagi pula pohon kurma itu masih ada di depan rumahku. Masih bisa aku ambil buahnya." Gerutu si munafik. Namun keajaiban terjadi. Pada malam hari, pohon kurma itu berpindah ke halaman rumah Abu Dujanah tanpa meninggalkan bekas kalian sedikit pun. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah yang menjadi berkah bagi Abu Dujanah. Sejak saat itu, keluarga Abu Dujanah tidak pernah merasa ragu dan takut untuk memakan kurma dari pohon itu. Betapa mulianya Abu Dujanah di tengah kesulitan hidup.
dan anak-anaknya yang sering kelaparan. Ia tetap menjaga kehalalan rezekinya. Sahabatku semua, kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang kejujuran, amanah, dan ketakwaan yang begitu mendalam. Teman-temanku yang saya cintai, dalam surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Membeli unta di negara Kenya, tapi ternyata susah bawanya. Demikian cerita dari saya, semoga bisa kita petik hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.